Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Rosa Delima Panjaitan dengan NIM 32011310112 dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah melakukan geodatabase dan juga georeferencing. Sebelum melakukan langkah-langkahnya, terlebih dahulu kita mengenal apa itu geodatabase dan georeferencing. Jadi dalam melakukan pengolahan data dalam sistem informasi geografis, kita memerlukan beberapa perangkat seperti ArcGIS. Langkah awal dalam pengolahan data ini adalah membuat geodatabase. Geodatabase ini adalah struktur data asli dari ArcGIS yang memuat format data utama yang nantinya akan digunakan dalam pengeditan dan pengolahan data. Geodatabase ini terdiri atas feature class atau spasial dan juga tabel atau non-spasial. Feature class merupakan kumpulan dari beberapa feature yang memiliki geometri dan juga atribut yang sama. Feature class dalam geodatabase dapat berupa single feature atau individu dan dapat juga disusun dalam suatu feature dataset, yaitu untuk administrasi dan juga infrastruktur. Setelah feature dataset ini tadi dibuat, maka feature dataset bisa ditambahkan ke dalam feature class baik berupa shape field ataupun tabel. Adapun langkah-langkah untuk membuat geodatabase, saya akan jelaskan sebagai berikut. Nah, sekarang kita akan masuk kepada langkah-langkah dalam membangun geodatabase dalam aplikasi ArcCatalog. Nah, yang pertama kita buka aplikasi ArcCatalognya. Yang pertama, kita akan buat tempat penyimpanan geodatabase ini dengan cara klik new dan buat folder baru. Nah, untuk namanya kita buat dengan praktikum basis data. Nah, karena saya sudah pernah membuat praktikum basis data untuk praktikum pertama, nah untuk tutorialnya ini saya berikan contoh dengan nama praktikum basis data 2. Nah, kemudian kita klik enter. Nah, pada folder praktikum basis data ini kita akan membuat personal geodatabase yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan data-datanya. Nah, caranya itu pada praktikum basis data ini kita klik new, lalu kita pilih personal geodatabase. Lalu personal geodatabase ini kita akan merename-nya dengan nama daerah yang kalian pilih. Seperti contoh saya bikin wilayah Garut. Kemudian kita akan membuat future dataset daripada Garut ini menjadi IG raster dan IG tematik. Caranya klik kanan pada personal geodatabase Garut ini, kemudian klik new dan future dataset. Nah, pada kotak new feature dataset ini kita akan isikan dengan nama yang pertama adalah IG dasar, kemudian klik next,
Kemudian untuk tahap selanjutnya kita pilih project koordinat sistem. Kemudian pilih UTM, pilih WGS dan sorter, dan pilih WGS 1984 UTM 49S, lalu klik next. Pada jet coordinate data system ini kita pilih vertical coordinate system, kemudian pilih Word, lalu pilih WGS 1984, lalu kita klik next. Pada ini picture data X dan Y ini, XY toleransi ini kita biarkan saja, langsung klik finish. Seperti ini, maka telah ada picture dataset IG dasar. Lalu kita akan membuat picture dataset IG tematik. Caranya kita buka lagi Garut ini, kita klik new dan picture dataset angkanya, lalu kita buat langkah-langkah seperti IG dasar namun dengan nama IG tematik. Klik next, lalu pilih sesuai dengan yang tadi, UTM WGS 1989S, lalu klik next. Untuk jet juga sama dengan yang tadi, Word WGS 1984, klik next. Ini langsung biarkan finish. Telah muncul picture dataset IG tematik dan juga IG dasar. Untuk mempermudah menyimpan data, maka kita akan melakukan pengaturan penyimpanan lingkungan data dengan langkah yang pertama. Pada menu tab katalog, pilih menu Geoprocessing, lalu klik environment. Pada tab environment setting ini kita pilih workspace, lalu pada current workspace ini kita klik icon add ini sebagai tempat penyimpanan data kerja. Pilih tempat penyimpanannya di Praktikum SIK basis data Garut, lalu klik add. Pada output koordinat pada menu output koordinat sistem kita pilih as specific below, kemudian klik tanda ini, maka akan keluar dialog spatial reference properties, lalu klik XY coordinate system, lalu kita pilih WGS 1984 49S, lalu klik OK. Lalu kita ulang lagi untuk memilih tab jet koordinatnya, kita pilih WGS 1984, lalu klik OK. Lalu kita klik OK lagi. Selanjutnya pada picture dataset IG dasar dan IG tematik ini kita akan membuat masing-masing picture kelasnya. Picture kelas ini bisa terdiri dari peta dasar administrasi, peta ibu kota administrasi, peta jalan, dan juga peta jaringan sungai.
Picture class untuk IG tematik terdiri atas peta hujan, kemiringan lereng, peta tanah. Untuk langkah yang pertama, kita klik kanan IG dasar, lalu klik new dan picture class. Pada dialog picture class ini kita isikan dengan peta, batas, administrasi, alias, peta, administrasi, tipe, poligon, lalu klik next, lalu ke name-nya kabupaten, data tipe, teks, lalu klik finish. Selanjutnya picture class-nya peta ibu kota, administrasi, alias, nama kabupaten. Isi dengan poin, picture, teks. Masih ada penulisan harus pakai spasi. New picture class, kemudian peta jalan, karena ini jalan maka lain, nama, kelas jalan, yang pertama kelas jalan, yang kedua panjang jalan, teks dan teks tulis. Kemudian picture class peta jaringan sungai. Jaringan sungai. Pilih line. Sungai. Finish. Nah, kemudian kita akan buat picture class bagian dari IG tematik. Kanan new picture class. Yang pertama adalah peta hujan. Peta intensitas hujan, poligon. Nah, untuk yang pertama ada kelas hujan, teks, kemudian intensitas hujan, kemudian klasifikasi hujan, kemudian skor hujan. Kita pilih short inter. Kemudian picture class yang kedua
peta kemiringan lereng. Alias peta kemiringan lereng. Next, kedua adalah pembuatan picture kelasnya telah selesai. Langkah selanjutnya kita akan melengkapi file name daripada setiap picture class tadi dengan pengisian atribut. Cara pengisian atribut ini kita lakukan dengan cara klik kanan pada persoalan database guard tadi. Klik kanan, lalu kita pilih properties. Pada database dialog database properties ini kita akan klik domain, lalu kita akan isikan dengan yang pertama adalah kemiringan lereng, kemudian yang kedua klasifikasi lereng, kemudian intensitas hujan, klasifikasi hujan, dan pada kolom domain properties ini kita akan pilih teks untuk semua domainnya. Kedua juga teks, ketiga selanjutnya pada correct values ini kita akan isikan dengan yang pertama kemiringan lereng dan kode 1 sampai 5, 3, 4 dan 5 dengan deskripsi. Untuk kodenya bisa kita langsung copy saja.
Nah, langkah selanjutnya adalah penggabungan domain personal gain database ke dalam picture class pada IG tematik, yang dilakukan dengan cara klik kanan pada dialog picture class peta kemiringan lereng. Kemudian pada kemiringan lereng kita akan memasukkan domain yang sama dengan page name telah dibuat. Kemiringan seperti kemiringan lereng, kemiringan lereng, yes. Begitu juga dengan picture class yang lain. Nah, demikianlah langkah-langkah dalam melakukan georeferencing yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita akan masuk kepada langkah-langkah dalam membuat georeferencing. Kemudian, georeferencing merupakan suatu pemberian referensi geografi pada objek berupa raster ataupun image yang belum mempunyai acuan sistem koordinat ke dalam sistem koordinat ataupun proyeksi tertentu. Proses ini diperlukan ketika hendak menginput data berupa data raster ataupun hasil scan ke dalam sistem informasi geografi atau aplikasi GIS ini. Georeferencing peta ini dilakukan untuk menempatkan ataupun menyesuaikan peta ke dalam sistem proyeksi tertentu, misalnya sistem proyeksi UTM. Adapun langkah-langkah untuk melakukan georeferencing yaitu, baik, kita lanjut kepada tahap-tahap untuk melakukan georeferencing. Yang pertama adalah kita download dulu peta wilayah yang belum bergeoreferencing. Contohnya seperti ini, saya ambil peta dari Kabupaten Garut. Syaratnya itu harus ada dicantumkan zona UTM-nya. Jadi ini ada zona UTM-nya 48S. Kemudian langkah pertama, pilih untuk memasukkan petanya, pilih icon add data. Kemudian akan muncul seperti kolom ini. Kemudian cari tempat tadi di mana kita mendownload peta tersebut. Nah, kemudian klik add. Klik OK. Nah, seperti ini petanya sudah tampil. Kemudian kita akan mulai melakukan registrasi peta dengan cara menginput koordinat peta dengan memasukkan 4 titik kontrol pada bagian sudut pada peta. Namun sebelumnya kita selanjutnya kita akan mendefinisikan titik koordinatnya seperti
seperti ini memasukkan zona UTM-nya. Caranya klik kanan pada layer, kemudian klik properties, klik coordinate system, pilih project coordinate system. Kita pilih Word, kemudian kita pilih UTM bagi S1984, kemudian karena ini UTM-nya 48S maka pilih sorter. Kita pilih sesuai dengan yang tercantum dalam peta, lalu klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita akan memasukkan 4 titik kontrol pada setiap sudut peta. Caranya klik tombol zoom in ini, lalu arahkan kepada setiap lalu klik icon untuk memasukkan titik koordinat, add control point, lalu klik sekali dan langsung klik kanan, lalu input data X dan Y nya. Cara melihatnya seperti ini. Sesuai dengan titiknya, dimana ini titik X nya 775.000 dan titik Y nya 9.225.000. Kita masukkan ke aplikasinya 775.000 dan 9.225.000. Klik OK. Kemudian kita masukkan titik kontrol yang kedua. Nah, seperti ini kita sudah selesai memasukkan 4 titik koordinatnya. Nah, kemudian untuk menyimpannya kita klik georeferencing, kemudian kita klik update georeferencing. Nah, maka peta ini sudah mendapatkan data georeferencing. Nah, sekianlah langkah-langkah yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembuatan geodatabase dan juga georeferencing. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.